Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadi fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk mempelajari agama Islam, di mana hal tersebut merupakan salah satu tanda Allah menginginkan kebaikan bagi kita semua. Melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan pahamkan tentang perkara agamanya. Maka dari itu, ikhwani fiddin azakumullah, ketika kita belajar ini, kita benar-benar serius memahami agama Allah, dan tentunya awal kali pertamanya ialah niatnya dengan apa? Dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Belajar bukan untuk mendapatkan posisi kedudukan di masyarakat ataupun untuk berdebat dengan temannya, tetapi yang pertama dan utama adalah ikhlas karena Allah, agar kita paham dan kita memperbaiki ibadah kita. Syukur-syukur ada temannya yang mengambil manfaat dari kita. Ya. Dengan demikian, apa yang kita lakukan ini benar-benar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya seorang yang belajar karena dia tidak ikhlas karena Allah, maka dia diazab 5 kali sebelum para penyembah berhala. Ikhwan azakumullah, kita masih pada kitab Ighatsatsul min Masaidi Syaitan, pertolongan yang segera dari tipu daya syaitan, dan masih pada bab yang sebelumnya dengan judul Fi Zakatil Qalb wa Taharatihi min Najasatil Fawahishi wal Ma'asi. Tumbuh berkembang dan sucinya hati dari najis-najis fahisyah dan ma'asi, ya, najis-najis kemaksiatan dan dosa-dosa yang berbau-bau zina. Dan sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, yang namanya zakat itu secara bahasa artinya apa? Tumbuh dan berkembang. Dan itu mutalaziman, yakni dua hal perkara yang senantiasa beriringan dengan sucinya suatu perkara tersebut. Ketika dia suci, bersih, maka bisa berkembang sebagaimana mestinya. Dan sudah disebutkan di pertemuan sebelumnya manfaat menundukkan pandangan. Salah satunya adalah apa? Yang pertama, ya, dia akan merasakan manisnya keimanan, yang lebih manis, lebih indah dari apa yang dia berpaling darinya. Ya. Yang kedua, sahhatul farasah, ya, benarnya firasatnya. Ya. Dengan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan, ya, seorang yang dia menundukkan pandangan, firasatnya menjadi tajam. Salah satunya yang kemarin kita bawakan dari ucapannya Abu Suja Al-Karmani, di mana beliau mengatakan, man ammara dhahirahu bittiba'i sunnah wa batinahu bidawamil muraqabah wa kaffa nafsahu 'anil syahwat wa ghadda basarahu 'anil muharram wa i'tada akalal halal lam tukhti lahul farasah. Ya, barang siapa yang memerintahkan zahirnya selalu mengikuti sunnah dan batinnya selalu merasa diawasi oleh Allah, mencukupkan dirinya dari syahwat, menundukkan pandangan dari yang haram-haram, dan memakan makanan yang halal saja, lam tukhti lahul farasah, firasatnya tidak akan pernah salah. Ya, berdalil dari firman Allah Ta'ala setelah menjelaskan azab kaum Lut, di mana Allah berfirman, inna fi dzalika la ayatil lil mutawassimin. Sesungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang punya firasat. Mutawasimin yakni mutafarrisun, yaitu orang yang punya firasat, ya. Karena kaum Lut, sebagian mereka tidak tahu
ada ajakan Islam itu datang mengajak kepada kebaikan, mereka bal, nggak tahu kamu tuh ngomong apa. Kenapa? Karena dia sudah kotor dengan dosa-dosa dan kemaksiatan, tidak menahan pandangannya, sehingga ketika ada al-haq datang kepadanya dia nggak paham. Dan demikianlah kondisinya umat-umat nabi-nabi sebelumnya juga seperti itu. Disebutkan kaumnya Nabi Syuaib mengatakan, ya Syuaib manafqah katsirun matakul, wahai Syuaib kamu tuh ngomong apa, aku radong gitu ya. Makanya seringkali kita juga berbicara mengenai Al-Quran, sunnah, dah di bulan baleni juga muternya ke situ lagi, ya, muternya ke bid'ah hasanah lagi, gitu. Ya kan, lah udah dijelaskan lagi, ya muternya baliknya ke situ lagi, gitu lah, gimana sih? Ya udahlah, masing-masing. Tapi kita hanya berkewajiban untuk mengingatkan saja. Adapun yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk kepada faedah yang ketiga dari menundukkan pandangan. Faedah yang ketiga adalah quwwatul qalb wa thabatihi wa syuja'atihi. Fayu'tihi Allahu ta'ala biquwwatihi sultanun nusrah kama a'tahu binurihi sultanil hujjah. Ya. Dengan menundukkan pandangan, hati seorang itu menjadi kuat, menjadi kokoh. Wa syuja'atihi, dia menjadi memiliki keberanian. Fayu'tihillahu ta'ala biquwwati sultanin nusrah, ya. Maka dengan demikian Allah memberikan kepadanya kekuatan berupa pertolongan. Kama tahu binuri sultanil hujjah, sebagaimana yang Allah berikan dengan cahayanya kekuasaan berupa hujjah. Ya, hujjah itu argumen. Ya, argumen yang jelas. Gitu, ya. Jadi dengan menundukkan pandangan, sifat-sifat yang baik pada diri manusia itu akan keluar, ya, keberaniannya, ya, rasa malunya, ya, rasa kekuatannya, kekokohannya dalam menghadapi masalah, ya. Sebagaimana yang Allah berikan kepada seseorang yang dia memiliki cahaya keilmuan, diberikan kekuatan hujjah, ya, kekuatan berargumen. Fajma'u lahu baina sultanain wa yuharribu syaitanu minhu kama fil athar, ya, innal ladzi yukhalifu hawah yafraqu syaitanu min dhillih, gitu. Maka dengan dua perkara tersebut yang terkumpul pada seseorang, ya, dia akan memerangi, ya, syaitan dengan keduanya, sebagaimana yang dikatakan di dalam athar, ya, sesungguhnya orang yang menyelisih hawa nafsunya, ya, syaitan itu berpaling dari naungannya, gitu. Seperti Umar bin Khattab, ya. Umar di gang mana, syaitan nggak mau ketemu, ya, berpaling dari gang tersebut. Maka dari itu disebutkan, ya, mujahid, ya, para mujahid di zaman itu mereka membawa nur wa nar, gitu. Mereka membawa cahaya dan api, ya. Cahaya berupa keilmuan yang dijelaskan kepada manusia, dan api yang membakar musuh-musuh Islam, ya, dengan keberanian mereka, dengan kekuatan mereka, kekokohan mereka, kesabaran mereka di medan peperangan, ya. Sebenarnya mereka kondisinya sedikit, ya, tetapi mereka mampu mengalahkan yang jauh berlipat-lipat lebih besar, ya, jumlahnya dari mereka, para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Karena apa? Memiliki kekokohan hati, ya, memiliki kekokohan hati, di mana orang-orang Romawi ketika bertemu sahabat, ya, mereka lari kocar-kacir dan melaporkan kepada raja mereka, kita nggak bisa mengalahkan orang-orang kayak gini. Kenapa? Karena pasukan kita itu ingin temannya mati lebih dulu daripada dia, sedangkan mereka ingin mereka mati lebih dulu dari temannya, gitu. Kita nggak bisa mengalahkan orang seperti ini. Demikianlah yang terjadi. Walihada yujad fil ma'il hawa min dhili nafsi wa dha'fiha wa mahanatiha ma ja'alallahu liman asah, ya. Maka dengan demikian kita mendapati bahwasanya orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, mereka itu rendah, ya, mereka itu rendah, sifat-sifatnya itu buruk, ya, lemah dan hina, ya, yang dipertontonkan di masyarakat, ya. Ma ja'alallahu liman asah, di mana dijadikan oleh Allah
kepada orang-orang yang memaksiatinya. Fa innahu subhanahu wa ta'ala ja'alal izzah liman ata'ahu wa dhil liman asahu. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kemuliaan itu bagi orang-orang yang mau mentaatinya, dan kerendahan dan kehinaan bagi orang-orang yang memaksiatinya. Ya. Walaupun dia punya duit gitu. Kalau zaman sekarang kan ukurannya duit gitu. Walaupun dia punya duit, ya. Dan walaupun dia nggak punya uang, ya, nggak punya harta, nggak punya kekayaan, dia tetap akan dimuliakan oleh Allah di mata masyarakat. Ya. Sudah banyaklah kisahnya gitu. Kalau kita sebutkan satu-satu, yang paling masyhur, yang paling sering kita ingat itu kisahnya siapa? Atok bin Abdur Rabbah. Ya, di mana beliau, ya, kalau misalnya kita lihat fisiknya zaman sekarang gitu benar-benar gak dipandang gitu. Ya, kaki kirinya pincang, mata kanannya rusak, ya, dan beliau bekas budak, hitam kulitnya, pakaiannya sudah lama sekali, pakaiannya tua gitu. Pakaiannya sudah lama sekali, tua, sorbannya itu besar, kedodoran gitu, ya, dan dia sudah tua gitu. Dan khalifah itu ngantri di belakangnya Atok, gitu. Ngantri di belakangnya Atok. Sulaiman bin Abdul Malik, ya, ketika Atok sedang menemui kaum muslimin, masuk ke gubuknya Atok. Langsung tanya, ya namanya raja, masuk langsung mau tanya, wahai Atok, ya, Abu Muhammad namanya, saya mau bertanya tentang, saya memiliki hajat yang ingin saya tanyakan. Kata Atok, maaf Amirul Mukminin, hajatmu sendiri atau kaum muslimin? Kata Sulaiman, hajatku sendiri. Kalau begitu maaf, keluar kamu antri bersama kaum muslimin. Ya. Itu pasukannya Sulaiman udah ngamuk tuh. Tapi karena Sulaimannya diam ya sudah. Gitu. Karena dari tadi sudah ada yang antri sebelum kamu datang. Gitu. Sampai Atok menjawab dengan tenang semua. Sampai akhirnya giliran Sulaiman bin Abdul Malik dijawab. Ya. Selesai dijawab, ya sudah pulang. Kemudian Sulaiman mengatakan kepada ajudan-ajudannya, yang kau lihat ini bukanlah sesuatu yang merendahkan, gitu. Tetapi memang Allah memuliakan seorang yang berilmu, ya, di atas orang yang berkuasa. Ya. Banyak kisah-kisahnya Atok. Salah satunya Atok itu setelah Sulaiman meninggal kan digantikan oleh saudaranya. Ya. Ketika Sulaiman meninggal, digantikan oleh saudaranya yang bernama Hisham bin Abdul Malik. Nah, waktu itu Atok diundang ke kerajaannya, ya, untuk mendengar sambungan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat seperti apa gitu. Karena baru ganti. Waktu Atok berjalan, ya, 1 bulan berjalan ke istana itu pakai keledai tua gitu kan, sampai ke istana ketemulah dengan ulama yang lain, yakni Atok Al-Khurasani. Sama-sama Atok namanya, tapi yang satu Al-Khurasani, satu bin Abdur Rabbah. Atok Al-Khurasani ini ulama juga dari Persia, tapi dia anaknya pejabat sana, anaknya bupati sana. Jadi dia datang dengan kereta kencananya, dengan hiasan-hiasannya gitu. Sampai ketika Atok Al-Khurasani melihat Atok bin Abdur Rabbah, dia turun. Kata anaknya, saya nggak pernah lihat orang semiskin ini, katanya. Orang yang sangat tua gitu, dengan keledai tua, dengan pakaian yang seperti itu. Tapi ayah saya turun. Saya nggak tahu dia ngomong apa gitu. Mereka berdua ngomong apa. Setelah itu dia kembali lagi ke tenda, dan anak tadi mengatakan, siapa ayah, orang apa, saya belum pernah lihat orang semiskin ini gitu. Terus kata ayahnya, jaga bicaramu anakku gitu. Ya, dia adalah Atok bin Abdur Rabbah gitu. Kata anaknya, Atok gitu. Terus saya mau masuk ke istana bersama Atok bin Abdur Rabbah. Akhirnya beliau turun bersama Atok bin Abdur Rabbah masuk ke dalam istana. Ya, singkat cerita, setelah keluar, Atok Al-Khurasani menceritakan kepada anaknya, katanya, kalau bukan karena Atok bin Abdur Rabbah, saya nggak diizinkan masuk. Gitu. Ketika saya masuk, Hisham bin Abdul Malik itu ketika melihat Atok langsung mengundang, langsung berdiri dan menyambut Atok. Ya, berdiri, menyambut, dipeluk, kemudian ditarik. Ketika Atok mau duduk, ditarik lagi.
di sini Abu Muhammad gitu. Terus sampai ke singgasananya. Ya, sampai ke singgasananya. Orang-orang nggak tahu nih siapa ini, miskin sekali, dekil, jalannya pincang gitu. Ya, sampai ke singgasananya, ditanya sama Hisham, apa sebutkan keperluanmu. Gitu. Terus Atok mengatakan, saya punya keperluan bahwasanya janda-janda di kota Mekah dan Madinah mereka belum diberikan atau yang mereka, yakni pensiunannya, gitu. Nah, sama Hisham berikan, gitu. Apalagi keperluannya, orang-orang yang ribat juga belum diberikan gajinya, yang berperang di jalan Allah, yang menjaga perbatasan, gitu. Terus tanya terus sampai terakhir kata Hisham, kau belum menyebutkan hajatmu sendiri, gitu. Nggak ada menyebutkan hajatnya satupun, gitu. Terus atau mengatakan, saya tidak punya kebutuhan kepada manusia, tapi ada hajat yang benar-benar ingin saya sampaikan kepadamu, gitu. Ya, ketika itu Atok berdiri gitu kan dengan lantang dan menunjuk khalifah gitu. Ditunjuk gitu, keren gitu. Ditunjuk, ketahuilah wahai khalifah Amirul Mukminin, sesungguhnya engkau itu dilahirkan sendirian dan besok engkau mati sendirian, gitu. Dan engkau menghadap Allah sendirian dan engkau akan dihisap sendirian, gitu. Nggak ada di sini yang bisa menolongmu, gitu. Maka perhatikanlah amanahmu, gitu. Itu bergetar tuh orang-orang tuh. Kalau istananya bisa runtuh itu, gitu kan, di situ. Langsung habis itu pergi tuh Atok bin Abdur Rabbah. Ya, luar biasa itu, ya, dengan keilmuan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Itu enggak bisa diremehkan yang seperti itu, ya. Demikian pula kisah yang lain, ya, dikisahkan, kita ngomong lagi masalah ketaatan dan keilmuan, ya. Dikisahkan juga di dalam kisah-kisah yang lain ini, kalau dibacakan banyak. Karena bacakan satu lagi, disebutkan oleh Ibnu Mandah di dalam Tarjamah At-Tabrani rahimahullah. Al-Imam At-Tabrani disebutkan bahwasanya Muhammad bin Husain Al-Khatib, yakni Muhammad bin Husain Al-Khatib adalah seorang yang berilmu juga, tetapi dia memiliki kekuasaan dan jabatan ketika itu. Menteri, punya kekuasaan dan yang semisalnya. Ya, ketika itu dia mendatangi sebuah majelis mudzakarah antara Al-Imam At-Tabrani dengan Abu Bakril Al-Ju'abi, ya, Abu Bakar Al-Ju'abi, ya. Dan mereka berdua ini saling mudzakarah, yakni setor-setoran masalah hadis, ya, balas-balasan masalah hadis, ya. Dan At-Tabrani ini beliau seorang yang memiliki hafalan yang sangat banyak, rahimahullah, ya. Dia mendominasi Al-Ju'abi dengan hafalannya. Tapi demikian pula sebaliknya, Al-Ju'abi ini dia rahimahullah, dia juga memiliki kecerdasan yang bagus, gitu. Sehingga mereka berdua itu suaranya pecah, gitu. Kalau zaman dulu kan nggak pakai mic, ya. Zaman dulu tuh di sini ada halakoh, di sana ada halakoh. Ini halakohnya siapa, gitu. Ini ada mudzakarah nih masalah hadis nih, gitu. Sampai di ujungnya Abu Bakar Al-Ju'abi ini mengatakan, saya punya satu hadis, ya, yang hadis itu, ya, satu-satunya di dunia, ya, yang saya hafal, gitu. Kemudian Al-Imam At-Tabrani mengatakan, sebutkan hadisnya. Maka mulailah disebutkan hadisnya oleh Abu Bakar Al-Ju'abi, ya, mengisahkan hadatsana min Abi Khalifah wa hadatsana wa qala Sulaiman wa qala Sulaiman ibnu Ahmad wa qala, terus an fulan gitu. Wa qala Sulaiman ibnu Ahmad. Nah, sampai disebutkan sanadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Tabrani mengatakan, ya, nah, Sulaiman ibnu Ahmad, nah, itu saya. Maka dengarkan dari saya supaya sanadmu tambah tinggi, gitu, ya. Kata Husain Al-Khatib tadi, gitu, demi Allah, gitu, katanya, saat itu saya ingin
semua kekuasaanku waktu itu, dia kan menteri kan, sama semua kekuasaanku, kekayaanku udah tak berikan aja sama orang lain lagi, tak berikan sama orang lain aja. Aku ingin pada kedudukannya Al-Imam Tobroni saat itu. Gitu. Ini menunjukkan betapa mulianya ya, keilmuan, dan saya bergembira dengan kegembiraan yang dimiliki oleh At-Tobroni rahimahullah. Gitu. Ya. Ini luar biasa ini dengan keilmuan dan ketaatan. Seorang kalau mau taat kan harus punya keilmuan. Kalau nggak punya ilmu, apa yang mau ditaati? Ya kan? Jadi dia ketika punya ilmu, dia baru bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala, mana yang halal, mana yang haram. Ya. Baru yang halal dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Maka dari itu ikhwan fillah azakumullah, di sini disebutkan al-izza liman ata'ahu wa dzil liman asahu. Kemuliaan itu hanya ada pada orang yang mentaatinya, dan kerendahan itu bagi siapa saja yang bermaksiat kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala walillahil izzah walirasulihi walil mu'minin. Hanya bagi Allah lah kemuliaan, bagi rasulnya dan orang-orang mukmin. Wa qala ta'ala, Allah taala berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah engkau merasa hina, janganlah engkau merasa sedih, ya. Sedangkan kalian itu dalam kondisi tinggi, ya, lebih tinggi dari mereka. In kuntum mu'minin, kalau seandainya kalian itu orang-orang yang beriman. Wa qala ta'ala, Allah taala juga berfirman, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Barang siapa ingin kemuliaan, kemuliaan itu semua milik Allah, ya, seluruhnya. Man kana yatlubul izzata falyatlubuha bi ta'atillah. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka carilah kemuliaan itu dengan mentaati Allah. Bil kalimut thayyib wal amalis shalih, dengan kalimat-kalimat yang baik dan amal-amal saleh. Wa qala ba'du salaf, sebagian salaf berkata, annas yatlubunal izza bi abwabil muluk wa la yajidunahu illa fi taatillah. Manusia seringkali mereka itu mencari kemuliaan di pintu-pintu kerajaan, dan mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan mentaati Allah taala. Berkata Hasan al-Basri, wa in hamlajat bihimil baradhin wa taqat bihimul bighal in dhillal ma'siyati la fi qulubihim aballahu azza wa jal illa ayudhilla man asah. Kalau seandainya, ya, hamlajat bihil baradhin, ya, keledainya itu melenggak-lenggok dengan cantik, ya, dan juga watak bihimul bighal, tok-tokot jalannya tuklik gitu, ya. Tadi berjalan lenggak-lenggok, kemudian jalannya elok gitu. Kalau seandainya kegelapan kemaksiatan ada di dalam hatinya, ya, maka Allah azza wa jalla enggan memberikan kemuliaan, ya, enggan memberikan sesuatu kecuali kerendahan bagi siapa yang memaksiatinya. Wa dzalika anna man ata Allah ta'ala faqad walah wala yadhillu man walahu rabbuh kama fi du'ail qunut innahu la yadhillu man walait wala ya'izzu man adait, ya. Maka dengan demikian, siapa saja yang mentaati Allah taala, sungguh Allah akan memuliakannya, dan Allah tidak akan merendahkan siapa saja yang berwala kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dibacakan di dalam doa kunut, innahu la yadhillu man walait, sesungguhnya dia tidak merendahkan siapa saja yang menjadi walinya, wala ya'izzu man adait, dan tidak mungkin memuliakan siapa saja yang memusuhinya. Anna zakatal qalb mauqufatun ala taharatihi, ya. Tadi di sini kesimpulannya adalah tumbuh berkembangnya hati itu mauqufatun, berdirinya ala taharatihi, pada kesuciannya. Semakin dia suci, maka dia semakin berkembang. Ya, sama-sama belajar, yang satunya kok cepet bisa gitu, yang satunya kok radong-dong gitu, di samping faktor usia, ya gitu. Di samping faktor usia, biasanya karena ada titik-titik nuktah-nuktah hitam yang ada dalam hatinya yang membuatnya tertutupi, ya, dari pemahaman
yang sebagaimana mestinya sebagaimana hakikatnya, ya. Kama anna zakatal badan mauqufatun ala istifraghihi min akhlaqir radi'ah al-fasidah. Sebagaimana sucinya tubuh berkembangnya badan itu tergantung kebersihannya dari kotoran-kotoran yang buruk yang mencampurinya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki ma yasha wallahu sami'un alim. Kalau seandainya bukan karena keutamaan dari Allah atas kalian dan rahmatnya, sekali-kali tidak ada seorang pun di antara kalian yang suci selama-lamanya. Walakinnallaha yuzakki ma yasha, akan tetapi Allah mensucikan, menumbuh kembangkan siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dzakara dzalika subhanahu wa ta'ala aqibu tahrimiz zina wal qadhaf wa nikahi zaniyah. Allah menyebutkan ayat di atas setelah Allah mengharamkan perkara zina, menuduh berzina dan menikahi pezina. Ya, artinya hal-hal yang kotor di sini, ya, menuduh dengan tuduhan keji berzina, menikahi pezina juga nggak boleh, ya, dan berzina juga nggak boleh. Ya, setelah Allah mengatakan itu, Allah menyebutkan di ayat setelahnya keutamaan Allah untuk menumbuh kembangkan dan mensucikan mereka. Wa dalla ala anna tazka huwa bistinabi dzalik, menunjukkan bahwasanya tumbuh berkembang dan kesucian itu setelah menjauhi yang demikian. Wa kadzalika qauluhu ta'ala fi isti'dzani ala ahlil buyut. Demikian pula kondisinya perintah Allah untuk meminta izin penghuni rumah. Ya, Allah berfirman, wa in qila lakum murji'u farji'u. Kalau dikatakan kepada kalian kembali, kembalilah kalian. Ya, jangan malah nginceng dari belakang gitu. Tok 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 tok, enggak keluar-keluar, tok tok 3 kali sudah, enggak keluar-keluar, ketok terus gitu. Tangannya masuk dari jendela, buka dari dalam gitu. Kalau enggak itu muter ke belakang, nginguk jendela. Atau itu kalau di kampung sering kayak gitu tuh. Ya, kadang masuk lewat pintu belakang, kaget gitu kan. Ya salah gitu. Ya. Di sini nggak boleh disebutkan wa in qila lakum murji'u farji'u. Kalau dikatakan kepada kalian kembalilah kalian, huwa azka lakum. Ya, yang demikian itu lebih suci bagi kalian. Ya, sesungguhnya ini penjagaan Allah kepada siapa? Kepada keduanya sebenarnya, tapi Allah lebih menjaga si tamunya di sini yang diutamakan. Tapi sebenarnya penjagaan kepada keduanya. Ya. Fa innahum idza ammaru birruju'i la'alla yattali'u ala aurati lam yuhib sahibul manzil ayutalli'a 'alaiha kana dzalika azka lahum. Karena sesungguhnya ketika seseorang itu diperintahkan untuk kembali, ya, jangan namu sekarang, ya, boleh jadi Pak pemilik rumah itu tidak menginginkan ada sesuatu yang nampak yang tamu tadi melihatnya nanti, ya, dan itu lebih suci bagi tamunya, ya, lebih suci bagi tamunya terutama, ya. Kalau tadi lihat begitu jalan, ya, ke rumah ketemu tetangganya, tadi Pak itu baru berantem sama istrinya gitu lah, jadi dosa kan, jadi pikiran, yang tadinya nggak pikiran jadi pikiran, gitu. Yang tadinya bisa konsentrasi menghafal Al-Quran, ya, jadi nggak bisa, ya, melihat sesuatu yang dia nggak seharusnya melihat. Hafalannya hilang 5 juz, padahal hafalannya cuma setengah juz mungkin gitu. Setengah juz hafalannya hilangnya 5 juz gitu. Allah Ustaz, ya. Dzalika azkalahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Kama anna raddal basar wa ghadduhu azka li sahibihi, sebagaimana memalingkan pandangan dan menundukkan pandangannya lebih suci bagi pemiliknya. Wa qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Sungguh beruntung siapa saja yang mensucikan dirinya, ya, kemudian menyebut nama Rabbnya, kemudian dia sholat, ya. Masalah kesucian ini penting loh, Pak, penting. Makanya masalah kesucian ini bahkan di dalam Al-Quran, ya, surat ayat yang turun kedua, ya, itu masalah kesucian, ya. Yang kedua turun apa? Surat apa? Al-Mudaththir, ya. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir
wa thiyabaka fatahhir. Ya. Yang pertama, perintah untuk belajar, ya, perintah untuk belajar, baca, belajar. Setelah itu beramal. Amal yang pertama apa? Mensucikan. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikanlah. Pakaian itu di dalam bahasa Arab isyarat gitu. Ya, isyarat sebagai jiwa bisa, ya, atau keluarga bisa. Ya, karena pakaian orang Arab itu mengatakan jiwa itu pakaian. Gitu. Saya tidak pernah memakai dengan pakaian kotor. Maksudnya saya tidak memiliki sifat-sifat buruk gitu. Atau bahkan di dalam syair disebutkan syakaktu bi ramhil asammi thiyabahu. Aku menombak, ya, dengan tombak yang tuli yang enggak kelihatan, maksudnya hus gitu. Thiyabahu, pakaiannya. Maksudnya yang ditombak bukan pakaiannya, orangnya gitu. Ya. Jadi penyucian diri. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang berselimut. Qum fa'angdir, berdiri, berikan peringatan. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikanlah. Maksudnya adalah dirimu sucikanlah. Ya, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Ya, maksudnya Rabbmu, ya, agungkanlah, pakaianmu sucikanlah. Maksudnya dirimu sucikanlah, ya. Atau bisa jadi keluargamu sucikanlah, karena pakaian di dalam bahasa Arab itu juga bisa jadi keluarga. Ya. Jadi sebagaimana orang-orang Madinah waktu itu, dia bersumpah di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjaga Rasul ketika beliau mau masuk kota Madinah, mau berhijrah, dan mereka mengatakan lam namna'unnaka, ya, kama namna'u uzurana. Sungguh aku akan menjagamu sebagaimana kami menjaga kain-kain kami. Ya, ini menjaga siapa? Istri-istri kami, keluarga kami. Ya, ya, penting yang namanya kesucian di sini. Karena dengan kesucian tadi, ya, maka jiwa itu tumbuh dan berkembang. Ya, lebih paham apa yang akan disampaikan. Kemudian waqala ta'ala an Musa alaihissalam fi khitabihi li Fir'aun, dan Allah mengkisahkan tentang Musa, bagaimana Musa disuruh untuk berbicara kepada Fir'aun. Hallaka ila an tazakka, maukah engkau aku ajak untuk engkau bersuci. Ya. Wa qala ta'ala wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Ya, dan Allah juga berfirman tentang orang-orang musyrik, ya. Celaka bagi orang-orang musyrikin yang dia tidak mau mendatangi kesuciannya. Qala aktsarul mufassirin minas salaf wa min ba'dihim wa man ba'dihim. Hiya tauhid. Yang dimaksud kesucian di sini adalah at-tauhid, syahadatun an la ilaha illallah, yakni syahadah, persaksian bahwasanya tidak ada ilah lain kecuali Allah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wal imanul ladzi bihi yasqul qalb, dan keimanan kepada Allah itulah yang mensucikan hati. Fa innahu yatadhamminu nafi ilahiyah ma siwal haq minal qalb, karena sesungguhnya yang demikian itu menafikan ilah-ilah lain kecuali yang hak di dalam hati, yakni semua ilah-ilah yang ada dalam hati disingkirkan semua kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika taharatuhu, dan ini adalah sucinya hati tersebut. Ya. Wa itsbatu ilahiyatihi subhanahu wa taala, dan menetapkan, ya, pengibadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa aslu kulli zakati wan nama, dan ini adalah pokok perkara seluruh kesucian dan tumbuh berkembangnya jiwa, ya. Wa in tuski wa in kana asluhu nama wa ziyadah wal barakah, ya. Walaupun di sini disebutkan zakah karena sesungguhnya asalnya adalah tumbuh, berkembang dan berkah, gitu. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan kemarin. Artinya apa? Tumbuh dan berkembang. Aslinya suci tadi apa? Tohir, gitu. Tetapi kita sering sebutkan karena berdampingan, kadang penerjemahannya juga sering sama karena mutalazimain, dia senantiasa beriringan dua hal tersebut. Fa innahu innama yuhsilu bi izalati syarr, karena sesungguhnya yang demikian tidak mungkin mampu ada kecuali dengan menghilangkan keburukan yang ada padanya. Falihadza sarat yang tazimul amraini jami'an, maka dengan demikian yang namanya zakah itu terkandung dua perkara tersebut seluruhnya. Yakni apa?
yakni dengan dihilangkan kotornya, ya, dengan bersih maka dia baru tumbuh dan berkembang. Fa aslu ma tasku bihil qulub wal arwah huwa tauhid. Ya, maka pokok perkara sucinya hati dan ruh dia adalah perkara tauhid. Wa tazkiyatu ja'ala syai' zakiyan. Dan yang namanya tazkiyah itu menjadikan segala sesuatu zaki, menjadikan segala sesuatu itu tumbuh, berkembang, bersih. Imma fi dzatihi wa imma fi i'tiqadihi wal khabari anhu. Boleh jadi benar-benar bersih secara zatnya memang dibersihkan, atau cuma dikhobarkan bersih aja, ngaku-ngaku kalau dikhobarkan bersih. Ya, yang ini ya nggak boleh. Ya, sebagaimana yang dikatakan adalathu, menjadikannya adil, atau wafasaqathu. Ya. Idza ja'alathu kadzalik fil kharij, ketika menjadikan yang demikian dari luar. Au fi i'tiqadi wal khabar, atau secara keyakinan atau hanya sekedar mengabarkan. Wala hadza fi qoulihi ta'ala fala tuzakku anfusahum, maka demikian Allah berfirman, janganlah kamu mensucikan diri-diri kalian sendiri. Ini beda maksud dengan yang tadi, Pak. Kalau yang tadi benar-benar mensucikan, ya, dengan mendatangi kesuciannya. Kalau ini apa? Ngaku-ngaku suci. Orang bilang nahnu zakun, wah kalau saya tuh gitu loh. Kalau saya tuh demikian, saya gini. Oh bener, saya nggak bohong. Saya tuh seperti ini, seperti itu. Gitu. Ini nggak boleh. Huwa ala ghairi makna qad aflaha man zakkaha. Ini nggak sama maknanya dengan ayat yang tadi. Sungguh beruntung orang yang telah mensucikannya. Ya. La tukhbaru bi zakatiha wa taqulu nahnu zakun salihun muttaqun. Nggak boleh seorang itu mengabarkan dirinya sendiri, aku adalah orang-orang yang suci, aku adalah orang-orang yang soleh, aku adalah orang-orang yang bertakwa. Ini nggak boleh. Sila. Walihadza qala aqibu dzalik huwa a'lamu bimanittaqa. Makanya Allah mengatakan dia lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Wa kana ismu Zainab Barrah. Ya, namanya Zainab dulu Ummul Mukminin adalah Barrah. Ya. Faqila tuzaki nafsaha, maka Rasulullah mengatakan apakah dia mensucikan dirinya sendiri? Ya. Fasammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab. Ya, maka diganti namanya menjadi Zainab, enggak boleh dengan nama Barrah. Gitu. Lah kalau tempat kita ada yang namanya Barrah gimana? Ya, Baroroh, terus Soleh, Sobar. Gimana? Boleh nggak pakai nama itu? Kalau maksudnya adalah pensucian, nggak boleh. Tapi kalau maksudnya doa dan harapan, ya nggak apa-apa. Gitu. Tergantung dari niatannya. Ya. Wa qala Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum, dan Rasulullah mengatakan Allah lebih tahu siapa yang paling baik di antara kalian. Ya. Orang-orang baik di antara kalian itu siapa, Allah lebih tahu. Nggak boleh kita mensucikan diri kita sendiri. Ya, terutama cuma ngaku-ngaku semata. Bahkan di antara kita terkadang nggak malu ngaku-ngaku sesuatu yang dia nggak lakukan gitu. Ya. Ya, jadi bahkan di antara kita zaman sekarang tuh banyak orang yang merasa senang dipuji dengan apa yang tidak dia lakukan. Ya. Dipuji temennya gitu, itu senang dia. Padahal dia nggak gitu, dia tahu dia nggak gitu gitu. Ya, itu senang. Dan ini salah satu tanda-tanda kemunafikan. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an apa? Ayuh madu bimalam yaf'alu. Ya, seorang orang munafik suka apa? Dipuji dengan apa-apa yang tidak dia lakukan. Ya, masing-masing di antara kita punya sifat kemunafikan tuh punya. Itu cuma tinggal dipupuk apa nggak dipupuk. Gitu. Ya. Jadi ketika muncul rasa-rasa kayak gitu mending dihindari. Gitu. Ucapan seseorang itu nggak ngefek buat timbangan kita, justru akan menggugurkan amalan-amalan kita. Demikian pula firman Allah Ta'ala ini sama maknanya. Nggak boleh mensucikan diri kita sendiri. Alam taro ilal ladina yuzakuna anfusahum. Apa kalian nggak lihat orang-orang yang mensucikan diri mereka sendiri? Ya, tuh lihat tuh orang-orang yang mensucikan diri mereka sendiri. Ini istifham ya. Ya. Ini dan Allah berfirman, balillahu yuzakki mayasya, bahkan Allah lah yang mensucikan siapa saja yang dikehendaki.
ya. Jadi seperti memberikan gelar asyahid juga nggak boleh, ya. Asyahid fulan nggak boleh. Kecuali memang sudah dikhobarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau seperti itu mudah-mudahan syahid boleh, ya. Tapi disebutkan dengan julukan asyahid fulan nggak boleh, ya. Huwaladzi yaj'alahu zakiyan, dialah Allah yang menjadikan seorang suci. Wa yukhbiru bi zakatihi, dan mengkhabarkan tentang sucinya. Wa hadza bi khilafi qaulihi qad aflaha man zakkaha. Firman ini berbeda dengan firman yang tadi yang kita sebutkan, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Fa innahu min babi qaulihi, karena ini semakna dengan firman hallaka ila antazaka, maukah engkau wahai Fir'aun mensucikan dirimu sendiri dengan apa? Ta'mal, ya, dengan engkau beramal, bi taatillah, dengan mentaati Allah, fatasiru zakiyan, maka jadilah engkau orang yang suci. Wa mithluhu qaulihi ta'ala qad aflaha man tazakka, di antaranya juga firman Allah Ta'ala, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, yakni dengan beramal, bukan dengan ngaku-ngaku suci, ya. Wallahu ta'ala alam. Kurang 2 lembar bolak-balik, berarti 4 lembar, ya. Masih di bab yang sama, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.